Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah e-bisnis untuk pertemuan 5 dengan tema pemilihan strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. E-bisnis planning proses. Nah, di sini ada perencanaan proses e-bisnis. Yang pertama, ini kita menyusun visi misi dan nilai bisnis dari suatu perusahaan. Jadi kita harus tahu ya, arah perusahaan itu mau kemana. Perusahaan kita tentunya. Ya, visi misinya seperti apa, goalnya seperti apa. Yang kedua, model dan strategi dalam e-bisnis. Jadi nanti model e-bisnisnya itu seperti apa. Strategi yang diterapkan itu seperti apa. E-bisnis atau IT strategis dan arsitektur. Nah, ini infrastruktur. Ya, infrastruktur, hardware dan software dalam e-bisnis di suatu perusahaan. Yang keempat, aplikasi e-bisnis, pengembangan dan pengawasan. Nah, ini implementasi ya. Jadi aplikasi e-bisnis seperti apa yang mau dikembangkan di perusahaan tersebut. Dan tentunya di sini ada pengembangan dan kontrolnya. Ya. Kalau di dalam perkuliahan ini sudah jelas. Ya, di sini adalah perencanaan, yang di sini adalah analisis dan desain, yang di sini adalah perencanaan infrastruktur dan database, yang di sini adalah pengembangan pada bahasa pemrograman. Jadi dari desain ini dikembangkan menjadi suatu sistem aplikasi e-bisnis. Ya, kalau skripsi ini sudah lengkap. Jadi ketika Anda menyusun skripsi sudah melewati tahapan-tahapan ini sampai ke kontrol pengembangan dan kontrolnya. Next, komponen utama dalam e-business technology management. Nah, di sini ada e-business technology management. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama pengelolaan e-business dan IT strategi. Ya, yang kedua pengelolaan pengembangan aplikasi dan teknologi. Yang ketiga pengelolaan IT organisasi. Di dalam e-business technology management ini, yang pertama pengelolaan e-business dan IT strategi. Jadi sistem aplikasi apa yang akan dikembangkan. Lalu di situ menerapkan berapa SDM untuk mengelola. Dan IT strateginya, ya promosinya, controllingnya, pengelolaannya itu seperti apa. Nah di sini yang kedua pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi. Nah ini hubungannya dengan upgrade software, upgrade hardware, upgrade aplikasi, ya, dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat. Jadi di sini produk-produk apa saja yang mau dijual di maintenance di sini, di upgrade. Selalu posting produk-produk baru yang dipunyai oleh perusahaan. Nah, di sini pengelolaan IT organization. Nah, ini divisi IT di suatu perusahaan. Kalau di kampus seperti di PSI, di situ semuanya isinya orang IT, organisasinya seperti apa, pembagian tugasnya seperti apa. Nah, ini adalah komponen dari suatu e-business technology management. Perencanaan e-bisnis. Dalam bagian proses perencanaan e-bisnis difokuskan kepada pemilihan pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Nah, di sini dalam proses perencanaan itu fokus pada metode atau pendekatan yang inovatif, ya. Jadi aplikasi itu disusun itu semudah mungkin, segampang mungkin diakses oleh masyarakat. Jadi ini kalau mata kuliah ini IMK, interaksi manusia dan komputer. Nah, di situ menu-menu aplikasi, menu-menu software, menu-menu web yang kita susun itu harus mudah dipakai oleh pengguna atau customer. Yang kedua, proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi model-model bisnis untuk suatu platform e-bisnis dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses produk dan pelayanan. Nah, proses perencanaan ini menuju kepada pembentukan strategi model-model bisnis. Di sini platform yang dikembangkan, e-commerce, termasuk prosesnya, produknya, pelayanannya seperti apa, semuanya tercover di dalam suatu sistem. Ya. Kemudian perusahaan mengembangkan suatu strategi IT
dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-bisnis baru yang direncanakan. Nah, ini infrastruktur, strategi, keamanannya seperti apa, modul-modulnya seperti apa, database-nya seperti apa, hardware, software-nya seperti apa. Next. Proses perencanaan e-bisnis 1, ya, pengembangan strategi. Pada tahapan ini, perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan. Nah, ini benar ya. Jadi, strategi e-bisnis dan e-commerce itu harus selaras dengan visi misi perusahaan. Menggunakan teknologi informasi untuk membuat satu sistem e-bisnis yang fokus kepada pelanggan dan nilai bisnis. Perencanaan kedua, resource management. Nah, ini sumber daya, manajemen sumber daya ya. Mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya. Di sini macam-macam, termasuk hardware, software, data, network, ya, dan information system itu sendiri. Membuat suatu pilihan IT strategik yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung e-bisnis perusahaan dan e-commerce inisiatif. Di sini teknologi arsitektur itu hubungannya dengan kalau mata kuliah jaringan komputer. Identik. Kita mendevelop sistem itu harus ada server. Kita mendevelop suatu aplikasi itu harus ada web server, ada mail server, ada firewall atau suatu software yang dipasang di server kita agar sistem kita itu aman dari para penyusup. Ya, ini semuanya dirancang di sini. Kira-kira kapasitas data yang nanti diolah itu ada berapa juta. Nah, itu memilih software database-nya seperti apa. Kira-kira menggunakan domain apa? .com atau .net atau .info atau .ac.id. Nah, itu semuanya dirancang di sini ya. Jadi di sini hardware softwarenya seperti apa, datanya seperti apa, software-software yang digunakan seperti apa, jaringannya seperti apa, semuanya dianalisa. Arsitektur teknologi informasi, di sini ada teknologi platform, ada internet, intranet, extranet, jaringan, sistem komputer, perangkat lunak yang diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang lain di suatu perusahaan. Ya, jadi ketika kita mau menyusun e-bisnis, kita sebagai orang IT harus langsung tahu, oh harus pasang internet dengan kapasitas sekian. Oh, perusahaan antar cabang dihubungkan dengan intranet. Ya. Nah, kumpulan dari intranet ini terhubung ke dalam suatu extranet. Extranet ini adalah suatu jaringan. Jaringan ini berkomunikasi menggunakan satelit misal, atau menggunakan fiber optik misal, atau menggunakan kabel misal. Di sini harus jelas dulu konsepnya. Sistem komputer ini sistem operasinya seperti apa, database yang digunakan seperti apa, firewallnya seperti apa, dan seterusnya. Perangkat lunak software masih sama ya, diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan. Oke. Sumber data. Nah, di sini banyak jenis database operasional maupun khusus termasuk data warehouse, internet, intranet, database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusan. Jadi di sini macam-macam softwarenya. Kalau yang Anda pelajari itu ada PHP, ya, MySQL. Terus yang kedua ada SQL Server. Kalau yang ujian MTA itu menggunakan SQL Server. Selain itu ada PostgreSQL, ada Oracle, ya. Data warehouse, data ini bukan ini data ya. Data warehouse itu masuk ke dalam mata kuliah data mining, dibahas ini. Adalah satu pengelolaan data yang besar. Sekarang sudah bisa dibilang teknologi big data karena data yang ada di perusahaan itu tidak cuma ribuan, ratusan, bahkan jutaan di situ. Diolah dengan server yang kuat, dengan software database yang kuat. Nah, di sini dibutuhkan tenaga-tenaga IT yang paham dengan database, query, ya, sintak-sintak query, perintah-perintah query, dan seterusnya. Arsitektur aplikasi, ya, aplikasi bisnis dari teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi bisnis inisiatif
juga proses bisnis secara keseluruhan. Contoh, suatu arsitektur aplikasi harus dapat mendukung perkembangan dan pemeliharaan aplikasi supply chain management, integrasi ERP dan CRM. Ya, jadi aplikasi bisnis dari teknologi informasi itu dirancang itu agar bisa mengintegrasikan software-software ini sesuai dengan strategi e-bisnis di suatu perusahaan. Jadi kita sudah bahas ini, apa itu supply chain, apa itu ERP, apa itu CRM. Semuanya ini adalah software behind the scene dari suatu aplikasi e-bisnis. Ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, itu di dalamnya ada ini. Dan yang mengelola ini adalah orang-orang IT. Ya. Anda tidak detail, tapi kita singgung ini nanti. Supply chain management ada, ya, satu bab, satu hari, satu pertemuan kita bahas ini. Kalau yang lain ini kita perkenalkan aja karena ini konsumsinya mahasiswa S2. Ya, kalau yang sudah mendalami, kalau yang mau mendalami mengenai e-bisnis, nah ini dipelajari di sini ya. IT organization, struktur organisasi dengan menggunakan fungsi sistem informasi dalam suatu perusahaan. Nah, ini tenaga-tenaga di bidang IT. Ya. Di situ pusatnya data perusahaan, di situ pusatnya teknologi perusahaan. Biasanya di sini ya berbagai macam bidang ilmu IT ada. Orang TI ada, orang SI ada, orang komputer akuntansi ada, orang ilmu komputer ada. Ya, karena memang di suatu perusahaan itu IT-nya komplit. Jaringan dibutuhkan, database dibutuhkan, keamanan komputer dibutuhkan, pengelolaan manajemen dibutuhkan, dan lain-lain. Transformasi bisnis tradisional menuju e-bisnis. Nah, ini kalau dulu ya. Nah, ini kalau dulu kita menggunakan bisnis tradisional atau pasar tradisional. Nah, kalau sekarang di masa pandemi lebih sering menggunakan e-bisnis atau e-commerce. Fenomena pergeseran pasar. Nah, yang tadinya menggunakan cash money untuk belanja produk, belanja barang, sekarang lebih banyak menggunakan kartu. Ya, di mana-mana bisa gesek. Bahkan sekarang menggunakan e-payment, menggunakan OVO. Perubahan bisnis model di sini. Nah, multimedia sistem platform. Multimedia sistem platform ini menggunakan fasilitas video, menggunakan fasilitas suara, menggunakan fasilitas gambar, foto. Nah, ini seperti Instagram. Ya, kalau sosial media itu Instagram, kita bisa upload video di situ, bisa upload foto di situ, bisa menjelaskan produk. Cuman kalau di Instagram itu cuman 1 menit kalau nggak salah. Kalau Anda mau membuat katalog dengan penjelasan yang cukup panjang, Anda bisa menggunakan media YouTube. Ya. Di sini device dan akses method. Di sini ada gadget, ada telepon, ada televisi, ada HP zaman dulu dan lain-lain. Ya. Di sini mengkomunikasikan, melakukan bisnis, memberikan informasi, mendapatkan hiburan, belanja, untuk transaksi di bank dan asuransi. Jadi di sini adalah perubahan model bisnis, di sini alatnya, di sini fungsinya. Ya, alatnya yang paling umum adalah ini, gadget, digunakan untuk semua proses ini, komunikasi, berbisnis, berbelanja, mencari informasi, hiburan, jual beli, transaksi perbankan, dan asuransi. Multimedia sistem platform. Di sini ada multimedia database, di sini ada online fasilitator atau customer service, di sini ada courseware developer atau software developer, di sini ada database server, di sini ada user. Nah, posisi kita di mana? Posisi kita bisa di sini, ya, developer software. Posisi kita bisa di sini, ya, para customer service yang menampung keluhan-keluhan konsumen. Ini database-nya, di sini servernya terhubung dengan network. Nah, di sini user, ya. Apa itu multimedia sistem platform? Nah, ini gampangnya YouTube deh. Ya, YouTube itu multimedia sistem platform. Di sini ada generation, representation, storage, transmisi, set and retrieval, dan delivery. Generation ini maksudnya katalog.
ya, katalog produk versi lama dan katalog produk versi baru. Ya, ini barang-barang keluaran lama, ini barang-barang keluaran baru. Representation ini merepresentasikan produk, ya, di situ bisa kita ceritakan detailnya produk kita seperti apa, harganya berapa, kualitasnya seperti apa. Storage ini membutuhkan satu kapasitas yang besar karena dia file-filenya video. Transmission, nah ini transmisi. Search and retrieval, nah ini bisa dicari, di searching sesuai dengan kebutuhan kita, dan delivery ini pengiriman. Production, nah ini produksi produk. Authoring tools yang digunakan untuk produksi produk. Compression dan format, nah ini format filenya, biasanya kalau diupload ke YouTube itu MP4, dan compression ini filenya HD atau tidak, ya, agar tidak makan memori yang besar, tidak makan hard disk yang besar. File-file ini dikompresi tapi tidak merusak kualitas. File system design, nah, file-file yang didesain, file-file yang diolah itu bertipe apa saja di sini, bisa MP4, bisa 3GP, kalau image itu JPG, kalau musik, kalau suara itu AVI, kalau suara itu MP3, dan seterusnya. Network issues, jaringan, database management, ini database, server design, nah ini server dan streaming. Nah, ini perkembangan bisnis model infrastruktur. Posisi user di sini mengakses menggunakan seluler, terus menggunakan wireless LAN, menggunakan broadcast. Nah, yang menggunakan seluler HP itu terhubung dengan seluler core network operator. Nah, di sini seperti Indosat, Telkomsel, XL, semuanya di sini. Nah, dari kesemuanya ini tentunya terhubung dengan Internet Service Provider. Internet Service Provider itu perusahaan yang menyediakan jasa layanan internet. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan akses internet? Nah, itu berlangganan dengan ISP ini, Internet Service Provider. Kalau UMK berlangganan dengan Telkom, ya. Dan di sini content provider ini pembuat konten. Jadi untuk mengisi suatu sistem e-bisnis, nah ini dibutuhkan suatu content provider atau sekarang biasa disebut dengan content creator. Cuman kalau content creator ini itu kan untuk dia sendiri, ya, mempromosikan dia sendiri. Kalau content provider ini dia perusahaan yang menyediakan jasa konten untuk perusahaan yang membutuhkan, ya. Berbisnis secara elektronik tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik, ya, cuman membutuhkan storage yang besar, membutuhkan hard disk yang besar, karena kita bekerja dengan image, kita bekerja dengan suara, kita bekerja dengan video. Kalau storage kita nggak besar, maka tidak bisa menampung file-file yang berukuran besar. Kalau yang paling stabil ya memang sosmed, Instagram, Facebook, terus YouTube, ya, kita bisa mengupload foto apa aja di situ, mengupload video apa saja di situ. Kalau kita mendevelop web sendiri, itu kita harus sewa, ya, kita sewa domain, kita sewa hostingnya harus berkapasitas besar karena file-file yang kita upload nanti besar. Contoh-contoh situs e-bisnis, nah ini kalau di perbankan ada BCA, BI, Wells Fargo, kalau di kosmetik itu Avon, kalau di peralatan itu General Electric. Sebetulnya tidak ini tok, ya, tapi semua perusahaan sekarang mempunyai situs yang mereka bergerak di bidang perdagangan, semuanya mempunyai e-bisnis. Komponen-komponen e-bisnis ada kartu kredit, ada virtual shop. Nah, ini media pembayaran kalau kartu kredit. Jadi kita bisa gesek, kita bisa menggunakan sisi kartu kredit, kita bisa menggunakan dompet elektrik seperti OVO, seperti Dana, ya, dan lain-lain. Perubahan dalam perusahaan bisnis, pemasaran dapat dilakukan secara luas, ya.
Pertumbuhan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan industri ini tergantung pada teknologi sekarang. Pemasaran dapat luas karena dengan masuk ke web, maka produk-produk kita bisa diakses masyarakat luas di seluruh dunia di sini. Produktivitas lebih ditekankan pada formalitas kehadiran di tempat kerja. Nah, sekarang sudah mulai tidak musim kerja di tempat kerja. Sekarang di masa pandemi, ya masyarakat beralih kerja di rumah aja. Ya, jadi siapa yang bisa beradaptasi di sini, maka dialah yang bisa bertahan. Karena banyak sekali sekarang yang tidak bisa beradaptasi, kerjanya harus di kantor, dan ketika kantornya tidak bisa produksi, maka mereka harus dirumahkan. Nah, para tenaga IT ini tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita bisa bekerja dari mana aja. Di rumah bisa, di kampus bisa, di kantor bisa. Ya, asal ada internet kita bisa bekerja. Jadi di sini produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Kantor-kantor IT sepi, tidak ada orang, ruang dosen sepi, ya karena bekerja di rumah. Contohnya seperti itu. Produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Nah, di sini komunitas e-bisnis itu portal seperti Tokopedia, Bukalapak. Nah, di situ kan produk-produk dan layanan banyak sekali. Ya, tidak hanya satu jenis, dua jenis, tapi bermacam jenis. Kita tinggal akses, kita cari produk di situ, langsung ketemu, kita tinggal belanja di situ. Struktur organisasi menjadi flat, terdistribusi dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan atau biaya. Kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru. Nah, ini intinya dari paragraf ini adalah e-bisnis dan orang IT itu harus kreatif. Ya, harus kreatif. Ketika membuat sistem e-bisnis itu tampilannya harus menarik, harus mudah diakses, mudah digunakan. Kalau mata kuliah itu IMK-nya, interaksi manusia dan komputernya itu harus segampang mungkin dipahami. Bahkan sampai anak kecil pun bisa mengakses, sampai orang tua yang gaptek pun ketika buka bisa mengakses. Didesain seperti itu, ya. Jadi tidak hanya untuk anak-anak muda aja, anak kecil pun sekarang kalau mau belanja menggunakan internet, tinggal pilih nanti yang bayar orang tuanya, ya. Contohnya seperti itu. Karakteristik e-market susah ditebak tapi bisa dipelajari. Ya, susah ditebak tapi bisa dipelajari atau tidaknya ini coret aja yang benar ini, ya bisa dipelajari. Apalagi kita kuliah, kita belajar di bidang IT. Nah, ini makanan kita, ini konsumsi kita. Produk yang sering disebut produk di sini berupa informasi, entertainment atau hiburan, jasa, barang, keuangan. Nah, ini produk-produk yang banyak dijual, ditawarkan melalui e-bisnis. Referensi, oke, terima kasih. Segini dulu kuliah dari saya. Semoga bermanfaat, semoga paham. Kalau tidak paham silahkan ditonton lagi pelan-pelan, ya. Mungkin cara menjelaskan saya terlalu cepat. Oke, segini dulu. Semoga ada diskusi. Mari kita berdiskusi di WhatsApp group. Kuliah saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.